warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Dwi Nugraha. Saya Alika. Di sini kami ingin mewawancarai seorang saksi pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Sukamandi. Ya, di sini kami dengan Bapak siapa? Bapak Asmo. Umurnya berapa Pak? Umur 50, asli dari Dusun Margasari, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Dan kami ingin memperjelas masalah tahun 98 itu, kerusuhan 98. Pada saat itu warga Indonesia, khususnya seluruh rakyat Indonesia itu karena krisis moneter, harga semua pada naik semua, akhirnya warga Indonesia tertekan akibat harga-harga naik, bahkan proyek-proyek manapun tutup semuanya, nggak ada yang beraktif lagi. Nah, pada akhirnya masyarakat merasa tertekan, akhirnya dia turun ke jalan, membongkar apa saja yang ada di jalan dan membuka toko segala macam, apalagi yang punyanya itu orang Cina gitu, Chinese. Akhirnya dibongkar semua pada kerusuhan zaman itu, akhirnya pada dijarah semuanya, bahkan banyak tempat-tempat toko-toko yang dibakar oleh massa waktu itu di daerah Sukamandi Jaya, Kabupaten Subang. Nah, intinya karena moneter, akhirnya Soeharto dilengserkan, masyarakat umum Soeharto dilengserkan karena Presiden Soeharto zaman itu sampai 32 tahun dia menjabat. Tapi setelah itu akhirnya masyarakat merasa tertekan, akhirnya dilengserkan, terus diganti oleh presiden zaman itu Pak Habibie Bu Mega gitu. Nah, akhirnya reda lagi akhirnya pada zaman itu. Nah, pas kerusuhan 9 Mei apalagi di Jakarta hancur-hancuran, aktivis mahasiswa banyak yang meninggal, terutama di Semanggi itu banyak banget. Pada saat itu akhirnya presiden diganti, dilengserkan. Setelah dilengserkan, masalah itu membaik lagi. Nah, setelah membaik, Presiden Soeharto nggak lama wafat gitu. Nah, pada saat itu akhirnya diganti oleh Ibu Mega waktu itu. Nah, pas Ibu Mega di pabrik-pabrik, karena itu keputusan Ibu Mega, sampai sekarang hingga saat ini nggak ada sistem karyawan tetap, kebanyakan langsung outsourcing, cuman kontrak aja gitu. Makanya seperti pegawai buruh-buruh itu merasa kecewa karena keputusan Ibu Mega. Nah, pada saat itu kerusuhan semakin menggila itu waktu zamannya Pak Soeharto. Bahkan ada yang tertembak misterius, ada penembak misterius, sampai mahasiswa itu ada berapa yang menjadi korban. Mungkin itu saja kesaksian dari kami bahwa di Sukamandi juga banyak korban, bahkan hampir seluruhnya dibakar semuanya oleh massa. Mungkin hanya itu saja dari kami. Apa Pak? Jadi kalau pada kerusuhan Mei 1998 ini banyak terjadi pelanggaran HAM ya? Banyak sekali yang disebut pelanggaran HAM. Banyak sekali. Jadi kalau menurut Bapak lebih baik di zaman sekarang atau ketika zaman Pak Soeharto menjabat? Kalau ditanya baik mana, zaman Pak Soeharto atau zaman sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo, emang lebih baik zaman dulu. Barang-barang pada murah, segala macam terjangkau, harga beras apalagi murah, terus rakyat adem. Cuman itu mah kerusuhan 98 waktu itu, bulan Mei itu, hanya aktivis-aktivis lah yang membuat rusuh gitu, yang menaikkan. Sebenarnya bukan Presiden Soeharto gitu, ada yang mendalanginya di belakangnya.
Tapi sekarang setelah dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, baru kira-kira ada 3 bulan sekarang, alhamdulillah udah membaik. Masalah koruptor segala macam mau diberantas oleh Bapak Prabowo. Mudah-mudahan kedepannya semakin jaya Indonesia. Terima kasih. Kemudian apakah Bapak bisa menjelaskan swasembada beras pada zaman saat itu maksudnya bagaimana? Waktu dulu swasembada pangan beras itu waktu zaman pas waktu kebanyakan transmigrasi ya dari daerah dari kota lari ke daerah-daerah yang belum pernah dijamah oleh orang gitu. Akhirnya dibabatlah di situ, dibikin pertanian. Akhirnya setelah pas lampu turun gitu, terus para petani akhirnya swasembada pangan beras turun itu bagus ketika itu. Sampai ada kelompok capir kayak gitu Tanah Jawa, bagus dulu. Bahkan nggak ada yang namanya sistem impor beras dari negara lain, bahkan mengekspor beras. Nah pada zaman kemarin kayak zaman Jokowi atau sebelumnya gitu, itu kebanyakan impor beras dari Thailand, minta beras dari Thailand. Sedangkan petani di Indonesia itu petaninya bagus-bagus, cuman dihargai sama tengkulak itu mahal. Jadi akhirnya pengen impor beras dari negara lain. Tapi mudah-mudahan sekarang zamannya Pak Prabowo tidak akan ada impor beras lagi gitu. Dampak. Ya, apakah Bapak ini merasakan dampaknya ketika terjadi kerusuhan ini? Oh, dampaknya besar sekali pada masyarakat karena saya sendiri mengalaminya. Dampaknya dulu kita pernah kerja di daerah Surabaya waktu kerusuhan itu semua proyek-proyek yang tadinya berjalan lancar itu berhenti total karena krisis moneter yang sangat-sangat menyusahkan masyarakat gitu. Akhirnya dampaknya besar sekali kepada masyarakat umumnya, pada seluruh rakyat Indonesia, dampaknya besar sekali gitu. Pada saat itu bener-bener amburadul ekonominya, bener amburadul karena krisis moneter. Jadi semua orang itu mau bekerja kemana-mana, ke proyek, ke apa, nggak bisa karena krisis moneter itu harga pada mahal pada saat itu. Sehingga masyarakat antusias keluar dari rumah ke jalan, ya bikin rusuh itu untuk menjarah setiap toko yang buka apa saja, mau toko mebel, material, toko segala macam. Bahkan kalau ada yang melawan dipukulin, rumahnya dibakar. Apa yang Bapak pelajari Pak? Ya yang saya pelajari ya mudah-mudahan nggak bakalan terjadi lagi krisis moneter seperti 98 gitu. Pengennya kayak zaman Prabowo, adem kayak Pak Jokowi juga, nggak ada kerusuhan karena pemerintah bisa mendudukan kebijakannya kepada masyarakat dan bisa menjauhkan lagi masalah usahanya lagi gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, sekian wawancara dari saya Bima Nugraha Dan saya Alika. dan Saya Bapak Atmo. ya selaku narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.